Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir, bisa datang ke majlis ini dalam rangka untuk menimba ilmu, membekali diri kita dengan ilmu. Dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswah kita, tauladan kita, dan panutan kita. Jemaah dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian fikih ibadah, di mana pada minggu kemarin, sebagaimana disebutkan tadi, kita sudah sampai beberapa poin dari fikih tentang mandi, mulai dari fardunya atau rukun. Maksudnya rukun mandi itu ada dua rukunnya. Pertama, ada tiga. Yang pertama adalah berniat. Telah kita jelaskan, niat itu letaknya di hati. Tidak perlu kita lepaskan aku mandi, tapi adalah ketika awak dah bermaksud melakukan suatu ibadah, maka itu sudah dianggap kita berniat. Bermaksud kita, paham kita ibadah itu, maka dianggap kita sudah berniat. Niat adalah di hati dalam rangka untuk mengangkat hadas. Ini bedanya mandi wajib dengan mandi biasa. Yang kita maksud ini adalah mandi wajib. Kalau mandi biasa, perlu kita pakai niat. Kalau mandi wajib, ya perlu pakai niat. Atau mandi sunnah juga demikian. Niat dalam hati, niat mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh kita. Ratanya air ke seluruh tubuh kita, dan juga tubuh kita yang sulit kena air, ya kita gosok, ya kita basuh juga, seperti bagian pusat, ketiak, dan bagian yang lainnya. Kemudian takhlil asabi', ya, menyilangi, ya, rambut dengan jari-jari kita, menyilangi kepala, menyeka kepala dengan jari-jari kita. Itu rukun atau fardu. Kemudian sunnah juga telah kita jelaskan. Pertama adalah sunnah membaca bismillah. Bismillah setiap urusan yang kita baca, setiap urusan kebaikan, membaca bismillah, maka itu apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah. Kemudian membasuh ghuslul kaffain, ya, membasuh tangan, pergelangan tangan. Sebelum kita menggunakan air atau masukkan air ke bejana, tangan inilah yang dulu kita basuh, terutama di sini ketika kita bangun tidur. Kemudian
Yang ketiga sunnahnya adalah mulai dengan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, seperti kotoran di kemaluan. Kemudian yang keempat, mendahulukan anggota wudhu. Sebelum mandi kita dahulukan anggota wudhu kita. Kemudian berkumur-kumur, ya, termasuk juga istinsyak, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, dan juga mengusap dua telinga, luar dan dalam. Dan juga kita sudah jelaskan makruh, hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi, sama sebagaimana juga dalam berwudu ada kesamaannya hal yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan ini adalah yang tidak disukai, bukan makruh. Pertama adalah berlebihan dalam menggunakan air. Kalau air itu lebih itu bunuh, ya, dalam mandi sampai lebih sabak, ya kan, ya, setengah bak. Nah, ini mubazzir. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa beliau air itu sedikit, ya, satu sak yang menggunakan air untuk mandi, sasak, bayangkan, satu sak 4 mud, ya, karena memang kondisi ketika itu air sedikit dibawa ke bak, ya, dengan air yang ada bisa untuk mandi. Kemudian yang kedua, hal yang dimakruhkan mandi di tempat yang najis, dikhawatirkan tercemar dengan najisnya tadi. Kemudian mandi dengan sisa, ya, perempuan, sisa yang dipakai oleh wanita. Namun ini jumhur ulama mengatakan tetap sah, mayoritas ulama di sini. Kemudian yang keempat, al-iktisal bila satir min haid, mandi tanpa pembatas dinding atau yang lainnya, maka ini makruh. Seperti mandi di lapangan, mandi di sungai, khawatirkan nampak aurat kita. Kalau dia mandi di rumahnya, mandi di kamar mandi kan tertutup semuanya, maka ini tidak mengapa. Kemudian hal yang makruh adalah mandi di tempat air yang tidak mengalir. Mandi di tempat air yang tidak mengalir. Ini sebagaimana dalam hadis, la yaksilanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah seorang kalian mandi pada air yang tenang, sedangkan dia dalam keadaan junub. Itulah dia beberapa hal yang berhubungan dengan mandi. Tadi adalah telah kita sebutkan fardu atau rukun, kemudian juga sunnah-sunnahnya. Nah, dalam pelaksanaannya sama dengan wudu, digabung antara rukun dan sunnahnya. Mandi ini sangat sederhana sekali. Mandi wajib ini sangat sederhana, caranya mudah. Nah, sekarang kita praktekkan kaifiat mandi wajib itu bagaimana? Bagaimana kaifiat mandi wajib? Yang pertama adalah kita berniat dalam hati kita akan mandi wajib. Yang sampai kita tidak berniat, kalau tidak ada niat kita mandi wajib, tidak sah mandi kita. Nanti sholat kita juga tidak sah. Ini karena ada orang yang dia mandi saja, tidak ada niatnya untuk mandi wajib. Karena niat itulah yang membedakan suatu amal dengan amal yang lain. Suatu ibadah dengan suatu ibadah yang lain dibedakan dengan niat. Bisa jadi dia mandi bersih, mandi biasa. Oleh karena itu dia berniat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Jadi dia niat di hati. Kemudian baca bismillah. Ya. Dia berniat
bismillah, kemudian dia berniat mengangkat hadas besarnya dengan menggunakan mandi. Ya, kemudian ulas tangannya, tapak tangannya dibasuhnya 3 kali. 3 kali. Ulas 3 kali, ya. Kemudian jika ada rasa istinja dulunya. Kalau tidak, dia maka membasuh kemaluan. Ya, membasuh kemaluan sampai bersih. Mungkin ya dikasih sabun atau bagaimana, penting dia basuh kemaluan tadi. Basuh kemaluannya, kalau wanita juga seperti itu, dan yang ada di sekitarnya. Setelah itu selesai, ya, lah kita baca bismillah, berniat, ya, kemudian membasuh tangan kita, tapak tangan kita, kemudian setelah itu kita berwudu, ya. Wudu boleh untuk kaki boleh diakhirkan, atau seperti wudu biasa juga boleh. Setelah itu, ya, setelah selesai membasuh kemaluan semuanya, baru dia berwudu seperti wudu salat. Wudu salat seperti itu pula. Nanti memandikan orang mati juga seperti itu. Memandikan orang mati juga sama dengan model mandi wajib. Ya. Nah, kemudian setelah selesai berwudu, lalu kita celupkan tangan kita ke air, kemudian, ya, kita silangi akar rambut kita, akar kepala kita, ya. Kemudian summa yaksilu raksahu, kemudian dia membasuh kepala dengan telinga juga. Kemudian setelah itu baru, ya, disiram kepala kita dengan gayung 3 kali. 3 kali. Ya. Kemudian setelah itu meratakan air ke bagian kanan tubuh dulu. Bagian kanan tubuh dulu. Air itu karena sebagai kanan tubuh kita semuanya, sampai ke bawahnya. Bagian belakang juga demikian. Selesai bagian kanan ini, baru bagian kiri tubuh belakang juga demikian, sampai ke bawah. Mana yang tidak kena air, ya kita kena air, kita gosok, ya. Setelah itu baru kita mandikan semuanya lagi. Kiri sudah, kanan sudah, baru kita ratakan semuanya dengan air. Dengan demikian selesailah kita mandi wajib. Ini mandi wajib. Kalau mandi biasa tidak perlu, perlu pakai wudu. Mandi bersih kita tidak perlu pakai wudu. Kalau mandi wajib, ya perlu pakai wudu, disunnahkan, ya. Kalau yang fardu saja kita lakukan, ya, meratakan niat dan meratakan air, kan, tapi kita tidak dapat sunnahnya. Tapi yang kita lakukan seperti tadi, itulah mandi wajib sesuai dengan sunnahnya. Berarti mandi wajib itu mudah. Demikian juga memandikan mayat, sama juga mandikan mayat. Bersihkan dulu kotoran-kotorannya di kemaluan dan bagian belakang, ya, kedudukannya dulu. Kemudian apalagi yang kotor, pokoknya sebelum meruduk itu yang kotor-kotor itu bersihkan sebelum meruduk. Sudah bersih, baru dia wudukan seperti wudu salat. Ya. Tapi kalau yang banyak dewa praktek mandikan mayat kan wudu terakhirnya, kan. Kalau kita lihat di masyarakat kita, pelaksanaan mandi mayat kan wudu terakhir.
Karena wudu itu yang lebih dahulu. Mandikan mayat sama dengan mandi wajib tadi. Setelah selesai berwudu, barulah bagian kanannya, bagian kiri, kemudian ini juga kanannya, belakang kanan, belakang kiri. Jadi ada kesamaannya dengan memandikan mayat juga demikian. Ikhwatun fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah dia cara mandi wajib, ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin mandi dari junub, ya, bada'a fa ghassala yadayhi, mulailah dia dengan membasuh kedua tangannya sebelum dia memasukkan ke bejana, kemudian dia memasuk kemaluannya, kemudian dia berwudu seperti wudu untuk salat, ya. Kemudian dia mencelupkan tangannya, kemudian dia mengusap, ya, bagi akar-akar rambutnya tadi, kemudian dia sirami kepalanya 3 kali, kemudian dia diratakannya semua badannya dengan air. Itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam hadis Muslim juga ada riwayat yang hampir sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kaifiyat mandi wajib. Mandi wajib itu boleh kita tunda. Kalau malam seorang dalam keadaan junub banyak, apakah langsung mandi dia? Kalau langsung mandi kan bisa berbahaya juga. Boleh ditundanya menjelang masuknya waktu subuh. Demikian juga ketika berpuasa, kita bulan puasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda mandinya sampai masuknya waktu subuh. Langsung subuh baru beliau mandi, kemudian baru salat subuh. Dan itu adalah keringanan. Dan kau selesai berhubung badan malam hari langsung mandi, habis itu sakit, enggak. Nah, ini semuanya adalah kemudahan dari Allah. Karena prinsip agama kita ini dibangun di atas kemudahan. Mudah semuanya. Tak ada yang sulit menjalankan agama ini. Hanya saja hati kita karena tidak bersih, sehingga kita merasa sulit menjalankan agama ini. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan pada kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menginginkan pada kalian kesulitan. Mudah semua. Apa yang Allah wajibkan, apa yang disunahkan oleh Nabi, semuanya kita sanggup untuk melakukannya. Jemaah dimuliakan Allah. Masuk kita poin berikutnya, fima yamna'ul bil janabah, ya. Hal-hal yang terlarang ketika dalam keadaan junub. Hal-hal yang terlarang ketika dalam keadaan junub. Yumna'ul bil janabah umurun hiya, terhalang dalam keadaan junub hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Orang dalam keadaan junub terlarang baginya membaca Al-Quran. Ini sebagaimana dalam hadis, la takra'ul haidu walal junub syai'an minal Quran. Tidak boleh orang haid, ya, atau orang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ala kulli hal ma lam yakun junuban. Dalam hadis riwayat Ali, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membacakan kepada kami Al-Qur'an dalam setiap keadaan, ya, kecuali dalam keadaan junub. Maka dalam keadaan junub terlarang kita membaca Al-Qur'an. Bagaimana kalau wanita haid? Kalau junub kan dia sebentar, kalau haid kan lama, sampai 7 hari seorang wanita itu haid. Sebagian ulama, kalau memang dia adalah dituntut untuk membaca Quran, jadi dia menghafalnya, mengajar Quran, maka boleh dia untuk membaca Quran tanpa menyentuh Al-Quran tadi, ya. Mungkin dia pakai alas.
Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua adalah dukhulul masjid. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh masuk masjid. Ya. Kecuali kalau dia lewat terpaksa. Di rumahnya dekat masjid, lewat di situ. Rumahnya dekat masjid, lewat terpaksa dalam keadaan darurat. Maka orang dalam keadaan junub tidak boleh memasuki masjid. Wala junuban illa 'abiris sabil. Yang ketiga adalah as-salatu fardan kanat aw naflan. Larang bagi orang yang junub. Yang ketiga, salat fardu atau salat sunnah. Itu kan ibadah. Ya, ibadah. Ibadah itu ada ketentuannya. Ada saatnya ibadah itu terlarang kita melakukannya. Ada saatnya ibadah itu wajib kita melakukannya. Kalau ada penyebab penghalang ibadah yang kita tak lakukan. Kalau kita paksakan melakukan ibadah dalam keadaan terlarang, percuma kita beribadah. Sia-sia ibadah kita. Nah, kita beribadah ittiba'ur rasul, mengikuti rasul. Tak palu yang kita dapatkan lagi. Dosa yang kita dapatkan ketika ibadah yang kita lakukan tadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini berdasarkan ayat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu, ya, mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Wala junuban illa 'abiris sabil. Jangan pula orang junub kecuali 'abiris sabil, orang yang melewati jalan sampai mereka taktasilu, sampai mereka mandi. Yang keempat adalah halang bagi orang yang junub mashul mushaf, ya, menyentuh mushaf. Tidak boleh orang junub menyentuh mushaf. Ini dalilnya, wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Sungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabin maknun, dalam kitab yang sudah tertulis. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Itulah dia beberapa penyebab hal-hal yang terlarang bagi orang yang dalam keadaan junub. Tadi yang pertama apa? Ya, Quran, ya. Kalau istiazah nak apa, baca Quran tidak boleh. Yang kedua, masuk masjid. Yang ketiga, fardu atau salat sunnah. Yang keempat, ya, itu mushaf Al-Quran. Apa yang dikatakan mushaf tadi? Mushaf itu adalah memang Quran yang sudah terkumpul. Kalau buku agama boleh. Ya, yang dikatakan mushaf itu ya Quran tadi yang sudah terbukukan. Itu yang namanya mushaf. Tapi kalau kita ada punya buku, ya, buku agama, di situ ada Qurannya, ada hadisnya, boleh kita baca. Itu tidak terlarang. Ya. Karena bukan mushaf. Ya. Kalau buku agama, bahkan orang kadang-kadang junub boleh berzikir. Ya. Boleh dia berzikir. Dia zikir pagi petang dia baca. Tidak terhalang. Dia terhalang melakukan ibadah-ibadah tertentu, ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya masuk kita kepada at-tayammum. Tayammum adalah pengganti dari wudu atau mandi jika ada sebab yang menghalangi orang menggunakan air. Inilah kemudahan yang Allah berikan.
Karena kondisi manusia itu tidak selamanya stabil. Ya. Ada orang yang tidak bisa karena air dingin. Pakai air hangat. Atau kena air sama sekali tidak bisa. Ada orang yang air bisa kena, ya artinya kena air bisa, tapi airnya tidak ada orang. Ya. Inilah kemudahan yang diberikan dalam agama kita. Tayammum. Ini prinsip agama kita mengajarkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Tayammum itu adalah ibadah yang praktis dan mudah sekali. Lebih mudah dari berwudu. Ya. Tayammum itu lebih mudah dari wudu. Hanya dua anggota tubuh kita yang akan ya kita gunakan. Ya. Muka dan tangan, telapak tangan kita. Apa dalil yang menjadi dasar tayammum itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini dia dasarnya. Ya, jika kamu sakit, kata Allah, wa in kuntum marda, jika kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, atau seseorang datang dari di antara kalian dari buang hajat, ya, buang haid besar, atau dia menyentuh istrinya berhubungan badan, falam tajidu ma'an, lalu dia tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah dia bertayamum dengan debu yang suci, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aydikum, dan tangan kalian. Jadi hanya dua, wajah dan tangan. Nah, ada kaki tayamum dah, ya, wajah dan tangan. Lalu liman yusra, untuk siapa tayamum itu disyariatkan, ya, atau kapan tayamum itu dibolehkan? Syekh menjelaskan, yusra at-tayammum, disyariatkan tayamum itu jika bagi orang yang tidak mendapatkan air, setelah mencari air tidak ketemu, ya, itu cari dulu. Kalau nak ketemu air, sementara waktu dah masuk, dibiarkan waktu nanti akan habis, maka disyariatkan bagi tayamum. Atau dia mendapatkan air tapi tidak sanggup untuk menggunakannya karena sakit. Air ada, tapi kalau kena air awak menggigil awaknya, ya, ketika orang dirawat rumah sakit, ya tayamum. Ini kemudahan. Atau khawatir dengan menggunakan air itu bertambah sakitnya. Dengan menggunakan air tambah sakit, dia tidak bisa kena air. Atau lama sembuhnya, atau tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak dah. Air ada, dia tidak bisa bergerak. Bagaimana? Nah, tentu sinilah peran tayamum tadi. Wa amma, adapun orang yang mendapatkan air sedikit dari air yang tidak mencukupi kebutuhannya, maka dia berwudu pada sebagian anggota badannya, kemudian tayamum atas sebagian. Jadi kalau ada air, ya, tapi tidak cukup, air sedikit, kata Syekh di sini, dia berwudu dengan sebagian air yang ada, kemudian dia tayamum dengan sebagiannya, gunakan tayamum sebagian.
Ketika air itu sedikit sekali, dia pakai air yang ada untuk wudhu, kemudian sisanya dengan tayamum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah fardu tayamum atau rukun tayamum tadi. Ada 4 rukun tayamum. Ya. Yang pertama an-niyah, berniat. Atau niat juga. Jadi niat ini memang sangat penting. Di mana saja amal ibadah itu berawal dari niat. Karena niat itu yang bedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Contoh mandi. Mandi kalau kita mandi biasa aja, kalau tidak ada niat kita untuk mengangkatkan hadas, lalu kita sholat, tidak sah sholat kita. Kenapa? Tidak ada niat kita untuk mengangkat hadas dengan mandi. Karena mandi itu banyak modelnya. Maka inilah pentingnya niat tadi. Puasa juga demikian. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tapi tidak ada niat untuk puasa, ya memang tidak makan, tidak minum, tapi niat untuk puasa itu tidak ada, ya tidak ada guna puasa kita. Ikhwatan fillah yang dimuliakan Allah. An-niyah, innamal a'malu binniyah. Binniyat. Sungguhnya amal itu sangat terkait dengan niat. Yang kedua adalah as-sa'idut tahir, adanya debu yang suci. Debu yang suci. Ya. Mungkin di kaca jendela kita debu itu kita pakai. Ya. Mungkin di atas meja juga bisa ada debu. Kemudian yang ketiga ad-darbatul ula, yaitu dengan memukulkan tangan kita. Darbah, memukulkan tangan kita. Satu kali yang jadi fardu tadi, yaitu meletakkan dua tangan di atas tanah atau di atas permukaan bumi. Kalau nanti dia di atas seperti ini, kalau dia di bawah seperti ini. Kemudian yang keempat, mashul wajhi wal kaffain, mengusap wajah, wal kaffain, dan telapak tangan. Wajah dulu, baru tangan, telapak tangan kita. Tidak sampai siku, enggak sampai siku aja nya pergelangan, tidak sampai siku. Itu adalah rukun-rukunnya. Kemudian ada sunnahnya. Ada rukun, kalau dalam ibadah rukun saja sah. Kalau kita laksanakan yang 4 ini sah. Akan tetapi kesempurnaannya dengan tambah dengan yang sunnah. Sempurnanya dengan yang sunnah. Apa sunnah-sunnahnya? At-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi bismillah dulu, bismillah. Kemudian ad-darbatu tsaniyah, hentakan tangan kita. Yang kedua, yang pertama al-ula fardun, yang pertama itu adalah fardu, yang kedua itu adalah sunnah. Mashuz zira'ain ma'al kaffain, mengusap zira'ain, sampai ke siku. Sampai ke siku, sampai pergelangan tangan,
Dari siku pergelangan tangan kita sampai ke siku. Jadi kalau sekiranya mencukupkan dengan kafain, dengan tangan kita, tapak tangan cukup. Kalau kita sama dengan berwuduk juga, itu kan sampai siku. Jadi hanya ada 3, sunnah-sunnahnya ada 3. Lalu apa saja yang membatalkan tayamum? Apa saja yang membatalkan tayamum? Setiap yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Jadi kalau buang air, buang angin, batal. Apa yang membatalkan wudu, batal itu pula yang membatalkan tayamum. Kenapa? Kan tayamum itu pengganti dari wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, wujudul ma liman adamahu qabla an yadkhula fi shalah atau asna'iha. Adanya air, menemukan air, ya, liman adamahu, bagi orang yang tidak ada sebelumnya masuk dalam salat. Artinya adalah dia menemukan air sebelum melaksanakan salat. Kalau lah salatnya kemudian ketemu air, ya tidak ada masalah. Jadi ketika dia tayamum, selesai tayamum, lalu dia nyupai dulu jalan-jalan, ketemu air, dia belum salat lagi, maka batal tayamumnya tadi. Tayamum kenapa? Temu air. Tapi kalau dia sudah salat, maka tayamumnya tadi sudah sah, pengganti wuduknya. Tapi untuk berikutnya, untuk salat berikutnya wajib dia berwuduk karena air sudah ketemu. Ini hanya pengganti sementara, dan untuk selamanya dah. Kalau air sudah ketemu, maka untuk salat berikutnya tidak boleh lagi tayamum. Sama juga dengan mandi wajib. Kalau sekiranya tidak ketemu air, boleh tayamum, ya, untuk salat. Tapi setelah itu ketemu air, dia wajib untuk mandi untuk salat berikutnya. Itu kalau untuk yang berhadas besar berhubungan dengan tayamum itu, ya, dia hanya sementara guna mensahkan dia untuk salat. Ya, kalau dia sudah ketemu air, maka tetap wajib dia mandi. Dia tidak bisa menggantikan mandi tayamum tadi, namun hanya sifatnya sementara saja agar dia bisa salat. Jadi ada 2 hal yang membatalkan tayamum. Pertama apa tadi? Setiap yang membatalkan wudu. Yang kedua, ya, memukanya sebelum salat. Kalau sudah selesai salat, maka sah salatnya. Tidak perlu diulang lagi. Artinya sudah dapat dia rukhsah, ya, perkeringanan. Kalau diulang lagi kan berat nanti, baik kamu. Tapi kalau dia belum salat, temu air, baru batal tayamumnya. Ma yubahu bitayammum, apa yang dibolehkan untuk tayamum? Yubahu bitayammum kullu ma kana mamnu'an qablahu min salatin. Dibolehkan untuk tayamum setiap apa yang dilarang sebelumnya dari salat atau tawaf, atau, ya, menyentuh mushaf. Jadi ketika orang tayamum, ya, boleh dia untuk salat, ya, tawaf boleh, megang mushaf boleh, baca Quran boleh, berdiam di masjid boleh. Sama dengan ketika dia berwuduk.
Kemudian melangkah kita kepada kaifiyat, cara tayamum yang praktis. Tayamum yang praktis ini meliputi tadi rukunnya, kemudian yang sunnahnya. Ya. Yang pertama kita baca Bismillah. Ya. Bismillah, nawiyan, berniat untuk membolehkan, ya, nawiyan istibahata ma tayammum, membolehkan apa yang tidak dibolehkan sebelumnya dengan melakukan tayamum. Thumma yadribu bikaffain, kemudian dia mengentakkan kedua tangannya. Kalau kelindian nanti boleh itu, ya, minimal tadi ada 1 kali. Ingin kita tambah 1 kali lagi boleh, yang sunnahnya. Ya, yadribu bikaffain wajhil ard min turab, apakah itu tanah atau debu atau di batu juga. Kalau sekiranya batu, karena di batu itu juga ada debu. Batu juga ada debu, di dinding juga bisa. Ya, kemudian kalau sekiranya banyak debunya boleh kita tiup, ya. Boleh kita tiup. Kemudian setelah itu barulah kita hentakkan tangan kita. Ya. Kalau tidak ada debunya, tidak jelas debunya, ya tidak usah ditiup. Langsung kita usap wajah 1 kali saja. Ingin tambah sunnah 1 kali lagi, ya. Kemudian setelah itu baru tangan. Apakah kita cukupkan dengan yang 1 kali tadi? Boleh. Atau untuk tangan kita tambah lagi 1 kali, kemudian kita usap tangan. Sifatnya mengusap. Apabila kita ingin tadi sunnah, lengkap dengan sunnahnya sampai siku kita, ya, mengusapnya sampai siku, kiri kanan, ya, kiri kanan. Dengan demikian, dengan melakukan hal seperti tadi, maka kita sudah selesai tayamum. Mudah sekali, ya. Mudah. Tadi kita katakan bagamu kok mudah, nah ada yang sulit. Jadi tidak cemas kita kalau kita tidak ada air, kita tidak cemas, tak ada boleh tayamum. Kemudian ada pertanyaan, hal yusalli bitayammum al-wahid idatus salawat idza lam yuntaqad tayammumuhu, apakah tayamum itu dipakai 1 kali saja atau boleh 1 kali tayamum untuk salat, untuk semua salat selagi tidak batal, ya. Dalam masalah ini berbeda pendapat para ulama. Jika tayamum tidak batal, boleh tayamum tadi dipakai untuk salat berikutnya. Sebagian mengatakan setiap waktu salat dia tayamum, ya. Namun lebih baik untuk lebih hati-hati, setiap waktu salat tayamum bagi memang dia tidak menemukan air atau terhalang menggunakan air. Itu lebih baik, ya. Sama dengan kita berwudu. Apakah wudu yang tadi, wudu salat zuhur, boleh dipakai untuk asar? Boleh, sekiranya belum ada hal-hal yang menyebabkan batalnya wudu. Boleh kita pakai wudu pada waktu zuhur dengan, ya, kita pakai waktu asar. Rupanya asar kita tidaklah batal wudu, pakai waktu maghrib, boleh. Tapi untuk lebih selamat, kan tak tahu dah. Kadang-kadang nak membuang angin kok, dia nak terengah bunyi, dia nak bunyi tu kan. Untuk lebih ikhtiyat, lebih baik setiap waktu solat kita berwudu untuk mencari pilihan dan mereka tanpa pengetahuan, tanpa pengetahuan kira-kira keluar angin kan. Baik kita setiap waktu solat berwudu. Apalagi air lebih banyak negeri awak kau. Ya, air banyak. Kalau kita memang memilih setiap waktu salat berwudu, ya, itu lebih baik, lebih selamat. Kecuali kalau kita dalam satu kondisi jauh dari air jauh kan,
Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.